Oke, sudah muncul tampilannya di layarnya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Jadi saya ulang, untuk masuk ke aplikasi, Bapak Ibu buka di web menggunakan Google Chrome, menggunakan Mozilla Firefox, Safari, atau apapun web browser. Ketikkan alamatnya iaklogistik.com. Setelah muncul tampilan ini, kita klik login yang di kanan atas. Buat yang belum pernah masuk, kita klik yang daftar baru. Di bagian bawah nih ada daftar baru. Kita klik. Lalu silakan diisi data-datanya, nama, email. Mohon dimasukkan email yang aktif, nomor handphone yang aktif, lalu dimasukkan password yang diinginkan. Konfirmasi sekali lagi passwordnya. Untuk penggunaan password bisa digabung huruf dan angka. Lalu ini dicentang untuk setuju dengan syarat dan ketentuan. Lalu klik daftar. Setelah berhasil daftar, silakan login di aplikasi. Masukkan email atau nomor handphone, lalu masukkan passwordnya. Klik login. Ini adalah tampilan awal menu untuk melakukan transaksi. Nanti setiap mau bertransaksi, dipastikan bahwa agen memiliki saldo deposit yang mencukupi untuk bisa memulai layanan di hari tersebut. Setiap transaksi nanti akan memotong saldo deposit yang ada. Jadi pastikan saldonya sudah cukup untuk bisa melayani. Untuk melakukan isi deposit, kita sediakan dua menu. Di menu yang besar ini, sama di menu yang kecil. Ini ada isi deposit. Di menu sebelah kanan dan menu sebelah kiri. Ya. Ini yang menu sebelah kiri, yang kecil, ada isi deposit. Kita klik. Nanti silakan dipilih, nanti mau deposit berapa besar. Ada yang 100.000, 200.000, 300, dan seterusnya. Misalkan kita pilih yang 100.000. Lalu kita klik lanjut. Sebenarnya kita menyediakan dua metode untuk deposit. Satu menggunakan transfer bank, satu menggunakan metode pembayaran lain. Tapi saat ini metode pembayaran lain masih kami tutup karena untuk transfer menggunakan pembayaran lain ini nanti akan ada biaya tambahan admin bank. Nah, sebaiknya kita menggunakan transfer bank. Di sini kita menyediakan 3 bank yang bisa digunakan. Nanti disesuaikan dengan bank yang dimiliki oleh teman-teman agen. Ada BCA, BRI, dan Mandiri. Misalkan kita klik yang BCA. Lalu masukkan nama pemilik rekeningnya, nama agennya, atau nama Bapak Ibu, sesuai dengan nama di rekening. Misalkan di rekeningnya atas nama Pak Jaka misalkan gitu ya. Lalu kita klik proses. Ini informasi untuk melakukan deposit, harap diperhatikan. Nanti ketika Bapak Ibu transfer depositnya, pastikan jumlahnya harus sesuai dengan yang muncul ini. Tadi kita request kan 100.000, lalu di sini muncul jumlahnya 100.899. Nah, pastikan ketika transfer buntutnya ini yang 3 angka untuk disertakan. Jadi transfernya 100.899. Jika bisa memasukkan kolom keterangan di transfer, ini dimasukkan kolom keterangannya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, diabaikan. Transfernya ditujukan ke nomor rekening ini.
atas nama pemilik rekening IAK-nya. Untuk yang BCA kita masih menggunakan nama perorangan. Lalu keterangan deposit ini berlaku dari jam 7 sampai jam 9 malam. Gitu ya. Sistemnya kita berjalan sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nanti jika Bapak Ibu sudah request top up ini tapi dalam waktu lebih dari 1 jam belum transfer, nanti mohon untuk melakukan request lagi aja. Karena tiket top up ini berlaku selama 1 jam. Kita lanjut di menu sebelah kiri, kita klik pulsa garis miring games garis miring tagihan untuk kembali ke menu depan transaksi. Nah, ini untuk menu melakukan transaksi. Ini pada dasarnya aplikasi IAK, menu transaksi kita bagi menjadi 3 kategori, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk transaksi pembayaran rutin bulanan atau yang biasa disebut tagihan pasca bayar. Tagihan pasca bayar itu ada seperti PLN pasca bayar, lalu ada BPJS, internet, WiFi dan Speedy, ada PBB, ada air PDAM, dan lain sebagainya. Jadi untuk tagihan pasca bayar ini adalah yang jumlahnya nanti langsung muncul untuk dibayarkan oleh pelanggan. Misalkan kita coba tagihan PLN pasca bayar. Kita masukkan nomor pelanggannya atau ID pelanggannya. Sudah dimasukkan, lalu kita klik cek tagihan. Pastikan kembali data yang muncul ini dengan pelanggan, Bapak Ibu. Dibacakan lagi misalkan, Pak ini atas nama tagihannya atas nama Ricky Hermawan, benar tidak? Nomornya sekian-sekian-sekian ya. Total tagihannya 1.109.000 sekian. Mau dibayar apa tidak? Gitu. Pastikan untuk menerima uangnya terlebih dahulu baru dilanjutkan proses bayar ya Bapak Ibu. Nanti proses bayarnya masukkan password yang tadi digunakan untuk login baru klik bayar. Pastikan untuk terima uangnya terlebih dahulu baru klik bayar. Kenapa? Karena transaksi kita ini real time dan online. Jadi ketika saldo agen mencukupi lalu diklik bayar tagihan, saldo agen akan langsung terpotong dan tagihan pelanggan langsung tercentang lunas. Pembayaran pasca bayar tidak bisa dibatalkan apapun alasannya. Jadi pastikan untuk terima uangnya terlebih dahulu baru klik bayar. Karena sebelumnya pernah ada kejadian, ini kasirnya belum terima uang, lalu sudah langsung klik bayar tagihan. Ketika struk tercetak dan mau diserahkan ke pelanggan, pelanggannya bilang, Mbak, uang saya kurang, Mbak, nanti saya balik lagi ya. Ternyata pelanggannya nggak balik-balik, Bapak Ibu. Jika ada kejadian seperti ini akan menjadi resikonya agen. Karena transaksinya tidak bisa dibatalkan. Ya, silakan yang mau bertanya, Bapak. Ya, dari Mbak Fitri, silakan. Tidak ada suaranya, Mas. Bisa lanjut ya. Untuk
tagihan pasca bayar ini, ketika sudah selesai transaksi, besok agen akan menerima fee. Fee-nya ini akan masuk menambah ke saldo deposit. Besaran fee berbeda-beda tergantung jenis layanannya. Untuk bayar PLN sekian, bayar BPJS beda, bayar air beda, PBB beda gitu ya. Terlebih PBB dan air ini masing-masing wilayah fee-nya juga beda-beda. Jakarta sekian, nanti di Bandung sekian, di Surabaya beda lagi gitu. Karena PBB dan air ini kan dari daerah. Oke, kita lanjut, kita kembali ke menu depan, kita klik pulsa garis miring games garis miring tagihan. Tadi kita sudah coba kategori yang pertama untuk tagihan pasca bayar. Kategori yang kedua adalah untuk top up atau isi ulang. Ada paket data, ada listrik, ini listriknya yang token ya. Ada voucher game, dan lain-lain. Di bawah ada menu untuk prabayar juga, yaitu kayak top up money. Ini termasuk prabayar ya. Nah, perbedaannya kalau yang prabayar dengan pasca bayar, kalau tadi pasca bayar kan tagihannya langsung muncul dan pelanggan menentukan mau dibayar apa tidak gitu ya. Sementara kalau untuk yang prabayar, ini pelanggan yang menentukan mau beli yang berapa gitu. Nah, kita coba yang token listrik misalkan. Klik token listrik, lalu kita masukkan nomor meterannya, lalu kita klik proses. Nah, pastikan data yang muncul ini sesuai dengan datanya pelanggan, nama dan nomornya. Kita dibacakan ulang lagi kepada pelanggan, pastikan sama gitu ya. Lalu ditanya ke pelanggan, Pak, Bu, Mas, ini mau beli token listrik yang berapa? Kita klik. Nah, ini pilihannya. Khusus untuk transaksi prabayar, baik token listrik, pulsa, paket data, apapun yang sifatnya isi ulang, kalau kita lihat di sini ada dua angka yang muncul, yang sebelah kiri yang warna hitam, sama sebelah kanan yang warna hijau. Untuk transaksi top up atau isi ulang, agen tidak menerima fee dari IAK. Jadi sistemnya seperti jual beli. Nah, untuk angka yang sebelah kiri yang warna hitam, ini adalah besaran denom yang bisa dipilih sama pelanggan. Mau top up atau isi ulang yang denom berapa? Ada yang 100.000, 1 juta, 20.000, 200.000, dan sebagainya. Gitu ya. Sementara yang warna hijau ini adalah modalnya agen. Jadi misalkan untuk yang 100.000 modalnya agen adalah 100.550. Nanti ketika jual kepada pelanggan, agen tinggal menambahkan sendiri untuk keuntungannya. Jadi makanya kita sebut seperti jual beli. Agen tidak mendapatkan fee lagi. Sebagai gambaran, kalau untuk token listrik, pelanggan beli di Indomaret, di Alfamart, atau di ATM gitu ya, di bank. Ini untuk token listrik ada adminnya 3.000 sampai 3.500. Misalkan kita tentukan adminnya 3.000 gitu ya. Jadi pelanggan nih jual token listrik yang 100.000 dijual 103. Nah, selisihnya 2.450 ini langsung menjadi keuntungannya agen. Gitu. Kalau jualnya 103 gitu ya, karena modalnya kan 100.550. Misalnya kita klik yang jadi modalnya 100.550, jual 103, jadi agen langsung untung di muka 2.450. Ini masukkan password, lalu klik proses.
Yang ingin bertanya silakan untuk pasca bayar dan prabayarnya. Kalau ada yang bertanya, saya coba saya bertanya. Kalau untuk jual yang prabayar, ini yang misalkan token listrik 100.000, jual 103, nanti di struk tercetaknya bagaimana? Gitu kan? Apakah di struk nanti tercetaknya 100.550? Nanti pelanggan marah-marah dong. Kan saya bayar. Nah, jadi kalau untuk prabayar, ini kan jualnya berbeda dengan harga yang tertera gitu ya. Terteranya 100.550, kalau kita jual 103 nanti kan pelanggan komplain kalau tercetaknya 100.550. Nah, kami menyediakan menu untuk melakukan perubahan harga. Caranya di menu sebelah kiri, Bapak Ibu klik yang menu laporan. Ada prabayar, pasca bayar, download stroke. Kita klik yang download stroke. Masukkan periode transaksi yang ingin kita ambil struknya, tanggal mulainya diklik. Lalu klik OK. Tanggal akhirnya juga harus diklik. Hari ini misalkan tanggal 15 kita klik OK. Ini tipe laporan pulsa PLN, klik proses. Nah, ini muncul daftar transaksi yang sudah dilakukan. Nah, ini misalkan yang paling atas ini GoPay, yang bawah ini Telkomsel 50.000. Gitu ya. Telkomsel 50, modalnya 50. Nah, ketika kita mau cetak struknya, ini kan misalkan untuk Telkomsel yang 50.000 ini, saya jualnya jadi 53 gitu ya. Cara merubahnya pastikan di atas ini yang harga custom ini dicentang. Lalu kita klik downloadnya, mana yang mau kita download. Misalkan untuk yang Telkomsel 50.000, kita klik downloadnya. Masukkan harga jual yang diinginkan. Misalkan saya jual 53. Lalu klik OK. Nah, ini struk yang sudah dirubah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini nilainya, harganya sudah berubah menjadi 53. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal dicetak. Kita klik tombol cetak. Pilih printer yang digunakan oleh Bapak Ibu. Lalu klik cetak. Ya. Untuk kertasnya kita menggunakan ukuran A4 dibagi 4 seperti ini aja. Nah, ini nanti berlaku untuk semua transaksi, formatnya seperti ini. Nanti untuk yang kurir, pengiriman surat dan paket juga format kertas resinya sama. A4 dibagi 4 seperti ini. Oke, sudah paham ya? Kita kembali ke aplikasi. Kita
Kembali ke pulsa garis miring games garis miring tagihan. Lalu Bapak Ibu sebagai pemilik agen yang operasionalnya dikerjakan oleh staff, oleh admin, Bapak Ibu bisa memonitor pergerakan saldonya digunakan untuk apa saja. Ini di menu laporan. Lalu klik deposit history. Masukkan periode yang ingin dicek. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau di-download laporannya atau mau dilihat. Tanggal akhirnya juga diklik. Lalu klik proses. Ini sudah muncul tuh. Pergerakannya saldonya Bapak Ibu dipakai untuk apa saja oleh adminnya nanti kelihatan. Fee dan transaksi dan lainnya semua muncul. Oke. Kita kembali ke menu depan. Pulsa games tagihan. Nah, ini kita juga ada future game. Ini sama seperti transaksi top up atau isi ulang ya, prabayar. Jadi untuk game-game online. Oke, saya tambahkan sedikit informasi prabayar juga untuk e-money. Kita klik e-money. Kita pilih vendornya. Kalau kita lihat di sini ada banyak e-money-nya. Ada Brizi, Dana, GoPay, Grab, Shopee, OVO, ada e-money Mandiri. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau untuk top up seperti GoPay, Grab, OVO gitu kan, nanti ketika sudah selesai transaksi di agen, saldo pelanggan di handphonenya itu kan langsung bertambah. Nah, berbeda dengan Brizi, lalu ada e-money Mandiri, sama Tekes BNI ya Bapak Ibu. Nah, ketiga produk ini saldo pelanggannya ada di kartu. Jadi kayak kartu e-tol ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu ketika sudah selesai transaksi di agen untuk yang e-tol ya, ini perlu satu langkah lagi bagaimana caranya supaya bank bisa nembak saldo ke dalam kartu. Karena kan saldonya harus bertambah di kartu. Caranya nanti setelah selesai transaksi di Bapak Ibu di agen, pelanggan diarahkan ke Indomaret atau Alfamart atau ke ATM untuk melakukan update saldo. Jadi ketika kartunya ditempel di mesin edisi atau dimasukkan ke mesin ATM, itu nanti bank bisa nembak saldonya ke dalam kartu. Atau ketika Bapak Ibu punya handphone yang ada NFC, bisa membantu update saldo. Lalu untuk GoPay sama Grab, tambahan informasi. Ini Grab, lalu pilih produknya, pilih Denom. Nah, kalau untuk Grab sama GoPay, ini pastikan Bapak Ibu pilihnya yang sesuai. Apakah pelanggan mau top up saldonya untuk penumpang atau untuk drivernya atau untuk ojeknya gitu ya. Pastikan tidak salah pilih. Disesuaikan dengan pelanggan, nanti ditanya, Mas, ini mau top upnya buat ojeknya atau buat customer? Oke, kita lanjut. Sebelum kita ke transaksi kurir itu menunya ada di MLO. Menu MLO ini tidak otomatis terbuka. Menu MLO ini baru bisa dibuka ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan izin operasional. Ini MLO ini adalah singkatan dari mail dan logistik atau surat dan paket. Ya, ini untuk kiriman ekspedisi kurir.
Ini baru bisa terbuka ketika sudah dapat izin operasional. Nah, sebelum kita lanjut ke MLO, ada yang mau ditanya nggak nih Bapak Ibu untuk pembayaran pasca dan prabayarnya? Silakan yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita klik yang MLO. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, kami dari AK ini sudah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi. Jadi, misi kami adalah menjadikan aplikasi IAK ini sebagai supermarketnya logistik, supermarketnya kurir. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka layanan multi kurir. Ada pos, ada si cepat, ada ID Express, Ninja, SAP, JNT Cargo, dan insya Allah nih bulan depan kita akan nambah JNT Express. Jadi JNT kan ada yang merah dan hijau. Nah ini yang sudah ada JNT Cargo yang hijau. Insya Allah bulan depan akan nambah satu lagi JNT Express. Dari semua ekspedisi yang ada, hanya pos dan si cepat yang perlu untuk pengajuan. Jadi dua ini ada formulir, ada pengajuan, dan ada kewajiban untuk beli paket standarisasi. Masing-masing sendiri-sendiri. Gitu. Pos paling murahnya yang 1.350.000, untuk si cepat hanya satu paket, dia 1.500.000. Sedangkan untuk Ninja, ID Express, SAP, dan JNT Cargo maupun JNT Express bulan depan, ini tidak ada ketentuan untuk kewajiban pasang spanduk soalnya. Jadi yang lainnya ini akan kami bukakan secara otomatis setelah Bapak Ibu mendapatkan izin operasional dari pos atau dari si cepat. Jadi yang dua ini pos dan si cepat yang ada kewajiban untuk beli spanduk. Oke. Kita coba pos dulu deh misalkan. Di dalam menu pos MLO ini ada 5 submenunya. Ada MLO transaksi, MLO CN23, MLO report, simulasi pajak, dan tracking. Tracking ini untuk pajak. Untuk MLO CN23 dan simulasi pajak, ini hanya digunakan buat agen-agen kami yang berdomisili atau lokasi agennya di Batam. Hanya khusus buat agen di Batam. Karena agen di Batam ini perlakuannya agak beda. Jadi ketika kiriman dari Batam ke Jakarta atau Batam ke Surabaya, ini akan ada pajaknya. Karena Batam itu zona bebas pajak, tapi untuk digunakan di dalam kota Batam. Ketika dikirim keluar dari Batam ada pajaknya. Maka kedua ini khusus untuk agen-agen di Batam. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saat ini semua yang hadir ini bukan di Batam, jadi MLO CN23 dan simulasi pajak ini tidak usah digunakan, diabaikan saja. MLO report ini untuk reporting atau laporan-laporan transaksi MLO-nya pos. Kita coba klik MLO transaksi untuk melakukan transaksi. Nanti Bapak Ibu tinggal klik yang tambah transaksi. Ini menu untuk melakukan transaksi. Kalau Bapak Ibu sudah ada alat scanner, ini bisa dipakai scanner. Kalau belum ada, ini diabaikan saja. Ini ada kode untuk isi resi cashless. Ini adalah untuk pelanggan yang berkirim menggunakan pos yang sudah ada kode bookingnya sendiri. Ini nanti diisi untuk kiriman ke luar negeri kalau pos ada luar negerinya, ataupun kiriman dari
yang sudah ada kode booking. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan kode bookingnya atau nah ini untuk kiriman luar negeri, lalu klik cari. Nanti data-data pelanggannya langsung muncul, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada kode booking, ini berarti diabaikan saja. Jadi kalau pelanggan datang tidak ada kode booking, ini kotak resi cashless-nya diabaikan, diisi manual data pengirim, data penerimanya. Misalkan pengirimnya ya kalau logistik, nomor handphonenya, alamat. Nanti ketika Bapak Ibu ketikkan alamat, ini pastikan nama jalan, nomor rumah ya, RT dan RW. Pengisian kolom alamat tidak usah pakai tanda baca, tidak perlu pakai titik, koma, garis miring, cukup nama jalan, nomor, RT, dan RW. Kita isi nama penerima, nomor handphone, lalu alamat juga sama. Jadi pastikan alamat, khususnya nih alamat penerima ya, alamat tujuan ini yang jelas. Jadi supaya memudahkan kurir dalam mencari alamat. Nanti ketika alamat tujuannya tidak jelas, tidak ada nomor rumah, tidak ada RT dan RW, lalu pengirim komplain marah-marah ke agen, Mbak, Mas, ini kok kiriman saya nggak nyampe-nyampe. Pas dicek ternyata alamatnya nggak lengkap, gitu ya. Kalau kirimannya tidak tepat waktu nantinya. Jadi kita asumsikan kalau kita sebagai kurirnya lah dapat instruksi untuk ngirim tapi alamatnya nggak lengkap. Gitu. Biasa pelanggan juga kadang suka ngeyel, Mbak ini biasa begini ngirimnya cepet kok, nyampe kok. Gitu. Ya kan nggak semua mungkin kurirnya sama. Mungkin sebelumnya kurirnya itu tetangganya yang bersangkutan gitu ya, jadi tahu. Tapi kalau kurirnya orang lain kan belum tentu. Jadi pastikan untuk mengisi alamat ini yang lengkap. Setidaknya nama jalan, nomor, RT, dan RW. Lalu lanjut. Di sini ada keterangan kotak kelurahan, kecamatan, sampai kode pos yang sudah terisi di bagian sebelah kiri pengirim. Ini disebut sebagai database atau kode pos asal, kode pos origin. Ya. Ini tidak bisa dirubah, ini selalu mengambil lokasinya agen. Jadi lokasi agen ini nggak bisa pindah sembarangan. Misalkan sebelumnya mungkin kalau ini Jakarta Timur dan Bogor yang masih perbatasan gitu ya. Sebelumnya di Jakarta Timur, tapi saya nanti pindah ke Bogor. Nanti kode posnya ini berbeda. Jadi ketika dia ada kiriman di Bogor gitu ya, tarifnya bisa lebih mahal. Kenapa? Karena kode pos asalnya masih Jakarta Timur. Jadi pastikan lokasi agen ini tidak berubah. Nanti akan pengaruh ke ongkir karena ini sudah ada kode pos asal, kita cari kode pos tujuan nih di bagian penerima. Nah, di sini di bawahnya Jalan Mandiri ini kotak untuk mencari kode pos. Bapak Ibu bisa ketik nama kelurahan atau nama kecamatan atau kalau ke luar negeri nama negara. Ya. Misalkan kita mau kirim ke Denai, itu semua yang ada kata-kata Denai muncul. Atau kita ganti misalkan Gambir.
semua yang ada kata-kata gambirnya muncul. Gambir yang di Sumatera, yang di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau gambir yang di Jakarta. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan gambir yang mana yang dimaksud. Nah, saya coba sama-sama Tangerang. Nah, saya klik. Nah, sudah ketangkap kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, sampai kode pos. Data pengirim, data penerima sudah kita isi. Selanjutnya kita isi data-data barangnya, Bapak Ibu. Ini pelanggan kirimnya apa? Surat atau paket? Nah, kita isi paket. Lalu ditanya ke pelanggan, Pak, Bu, Mas, ini kirimannya isinya apa? Gitu ya. Sekarang isinya baju. Lalu Bapak Ibu timbang. Berat timbangan nih, berat aktual. Satuannya dalam gram ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan beratnya 1 kilo, berarti isinya kan 1000 gram. Nanti kita abaikan dulu yang lain, lalu kita klik cek tarif. Nah, ini muncul pilihan layanannya untuk pos. Bapak Ibu bisa diinformasikan kepada pelanggan mau pakai yang mana, yang paling cepat next day atau yang paling lambat kargo. Kenapa kargonya lebih mahal? Karena ini kargonya untuk kirim motor. Jadi beratnya langsung tertarik, ini beratnya yang 300 kilo. Nah, ini pos kargo barang. Jadi kalau untuk yang next day, biasa yang banyak dipakai adalah next day sama reguler. Ya. Untuk kiriman yang pos same day, ini hanya boleh ditransaksikan di agen paling lambat jam 10 waktu setempat. Ya. Paling lambat jam 10 waktu setempat. Karena jam 10 agen sudah harus serah terima ke pihak pos kirimannya. Karena ini kirimannya same day, jadi harus tiba di hari yang sama. Jadi jam 10 itu sudah harus serah terima. Tujuannya supaya sore atau malam paket ini bisa sampai di tujuan. Dan kiriman same day ini hanya berlaku untuk satu wilayah, gitu ya, satu kota atau kabupaten. Jadi nggak bisa ngirim same day itu misalkan dari Jakarta ke Surabaya, ini nggak bisa. Hanya bisa sesama Jakarta atau sesama Tangerang atau sesama kota Bogor, sesama kota Bandung, sesama Surabaya. Jadi nggak bisa kiriman keluar kota yang same day. Same day harus diserahkan paling lambat jam 10 ke pihak pos. Lalu pos next day ini harus diserah terimakan ke pos ini paling lambat jam 6 sore waktu setempat. Ini masih bisa next day nih. Ya, karena kirimannya next day. Untuk keluar kota kalau ada next day-nya ini prioritas pakai udara. Jadi paling lambat next day ini harus diserah terimakan jam 6 sore waktu setempat. Nah, misalkan kita pilih yang reguler, kita klik reguler, di bawahnya langsung muncul nih keterangan-keterangannya. Ternyata dari 7.000 ongkirnya ini di breakdown, ada muncul beberapa detailnya. Jadi bea dasar 6.924. Ternyata di 7.000-nya ini ada PPN nih Bapak Ibu. Perhitungan fee agen ini dihitung dari bea dasar. Karena kita tidak dapat fee dari PPN. Jadi dihitungnya bukan dari yang 7.000 ya, tapi dari 6.924. Masing-masing layanan ini beda-beda fee-nya. Misalkan untuk yang paket reguler ini, fee untuk agen adalah 17,5% dari 6.924.
fee langsung masuk ke saldo deposit besoknya, H+1. Kalau ada yang mau ditanya silakan dipotong. Saya lanjut. Di sini ada kotak HTNB yang nilainya masih 0 nih Bapak Ibu. HTNB ini adalah nilai asuransi, biaya asuransi. Ketika pelanggan berkirim baik surat ataupun paket, ini bisa ditanyakan kepada pelanggan mau diasuransikan atau tidak. Nah, kalau mau diasuransikan, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nilai barangnya di kolom nilai barang. Ditanya kepada pengirim, Pak, Bu, Mas, Mbak, ini kalau mau diasuransikan, kira-kira nilai barangnya berapa? Misalkan 1 juta. Ya. Nah, kita coba cek tarif lagi. Ini dengan ada nilai barang 1 juta, nah, paket regulernya berubah, Bapak Ibu, menjadi 9.400 karena ada biaya asuransi yang harus ditanggung 2.400. Ya, kalau pakai asuransi. Jadi kalau mau pakai asuransi diisi kotak nilai barangnya. Kalau tidak asuransi dinolkan. Ya, cek tarif lagi. Nah, dia kembali menjadi 7.000. Bapak Ibu sekalian, ketika menerima kiriman paket, khusus untuk paket ya, kalau surat atau dokumen ini tidak perlu. Khusus untuk paket, selain ditimbang, paket itu wajib untuk diukur, Bapak Ibu. Karena nanti menentukan besaran ongkirnya. Jadi kalau ini kirim baju beratnya 1 kilo, ternyata pengirim ini pakai kotaknya sebesar kardus Indomie. Panjangnya 50, lebar 30, tinggi 30 misalkan. Nah, kita cek tarif coba. Beratnya 1 kilo sama, tapi ini kirimannya bodinya besar. Nah, kita lihat tarif PKH-nya, paket regulernya berubah. Tadinya 7.000, sekarang jadi 56.000. Ongkir biaya dasarnya 55.391. Otomatis nanti fee agen juga lebih besar. Ya. Jadi pastikan untuk kiriman paket selain ditimbang wajib untuk diukur ya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu tidak memasukkan dimensi atau salah memasukkan dimensi, ketika sampai di tempatnya ekspedisi lalu didapati ternyata kirimannya salah, nanti ini kiriman tidak akan dilanjutkan, Bapak Ibu akan dihubungi untuk mengambil kembali paket tersebut. Lalu ongkir yang lamanya hangus ya Bapak Ibu. Nanti diminta untuk melakukan isi data kembali, transaksi ulang, re-entry dengan benar gitu ya, dengan berat yang sesuai, dengan ukuran yang sesuai. Kalau tidak ada yang tanya, kita lanjut. Ini saya nol-nolkan lagi. Nggak boleh nol, sorry. Yang 1. Oke, kita klik cek tarif. Saya coba kita klik proses pakai PKH 7.000. Lalu kita klik proses. Submit transaksi, konfirmasi ya. Nah, ini struknya Bapak Ibu. Nah, kita coba cetak ya. Nah, ini ukuran kertasnya sama seperti tadi saya sampaikan. Kita pakai A4 dibagi 4.
Kalau mau pakai printer thermal yang sudah bentuk stiker boleh. Ini dengan ukuran ini 10 cm, atas ke bawahnya ini 15. Coba saya perbesar. Ini kalau saya perbesar. Jadi ini yang akan tercetak. Nanti Bapak Ibu potong di bagian yang ada garis titik-titik ini. Pastikan nanti ketika Bapak Ibu cetak, ketika menggunakan printer tinta khususnya, ini seringkali kan printer tinta itu tintanya bocor. Jadi ketika mencetak pastikan tintanya nggak bocor ya, dan tidak melebar mengenai ini barcode-nya. Karena nanti paket-paket itu ketika sampai di ekspedisi, pos cepat atau semua ekspedisi, paket-paket ini mereka tinggal scan-scan doang. Jadi pastikan barcode-nya ini tidak kena bocoran tinta. Yang bagian atas, yang ini ditempel di surat ataupun di paketnya. Nanti menggunakan lakban bening nggak apa-apa. Ketika nempel, pastikan barcode-nya juga ini nggak kelipet. Supaya nanti ketika di-scan bisa terbaca. Nanti penempelan ini jangan menutupi tulisan dari pengirim. Biasa ketika kita kirim surat ataupun paket, kita kan sudah kasih keterangan kepada yang terhormat Bapak ABC gitu kan. Nah itu jangan ditutupin ya Bapak Ibu, cari sisi lain yang kosong. Yang bawah ini untuk diserahkan kepada pengirim sebagai bukti transaksi. Oke. Nah, ini sudah ada keterangannya transaksi yang sudah kita lakukan barusan. Kalau kita lihat ini statusnya sukses. Nanti Bapak Ibu ketika transaksi dicek status transaksinya tersebut apakah sukses, pending, atau gagal. Seharusnya status itu hanya boleh sukses atau gagal, tidak boleh statusnya pending. Oke. Ketika mendapati status transaksinya ini pending, nanti Bapak Ibu tinggal klik yang gambar kaca pembesar yang sebelah kanan untuk cek status. Kita klik misalkan, aplikasi akan kirim request lagi ke server. Lalu didapati statusnya sudah paid, berarti sukses. Gitu ya. Ketika didapati ternyata statusnya nggak berubah, masih pending, nanti 5-10 menit kemudian Bapak Ibu klik lagi cek statusnya ya. Sampai status pendingnya berubah menjadi sukses atau gagal sekalian. Ketika sukses, Bapak Ibu tinggal lakukan cetak ulang. Ya, untuk mencetak struknya kembali. Nah, ini bisa kalau mau cetak ulang atau nanti ketika pelanggan balik lagi mau minta struknya lagi, nah ini tinggal cetak lagi. Sampai statusnya berubah ya Bapak Ibu, jadi sukses atau gagal sekalian. Nah, ini untuk lacak kiriman. Nah, khusus untuk transaksi kurir ekspedisi, ini transaksinya masih bisa dibatalkan selama barangnya ini masih di tempatnya agen. Selama kiriman belum diserah terimakan ke pihak pos. Gitu ya. Masih bisa dibatalkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah menu kurirnya terbuka, ini bisa dicoba-coba transaksinya, lalu bisa dibatalkan. Nah, ini misalnya tadi kan kita cuma coba tes ya. Nah, ini saldo saya terpotong, kita batalkan. Apakah ingin membatalkan konfirmasi? Ya.
Nah, transaksi berhasil dibatalkan. Lalu kita klik close. Nah, status transaksi sudah dibatalkan. Harusnya saldo ini langsung kembali. Karena baru dibatalkan, jadi kita refresh, Bapak Ibu. Kita refresh halamannya, reload. Nah, saldonya kembali seperti itu juga. Ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu serah terima ke pihak ekspedisi, untuk saat ini kiriman yang pos ini tahap awal agen itu tidak di pick up kalau pos. Jadi agen diminta mengantar ke kantor pos cabang terdekat. Sementara semua ekspedisi yang swasta ini nanti di pick up oleh ekspedisinya masing-masing. Si cepat akan di pick up oleh kurirnya si cepat, JNT di pick up oleh kurirnya JNT, dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada transaksi yang beneran transaksi perdana, yang pertama kali gitu ya, pecah telur, baik untuk pos dan lain sebagainya semua, yang perdana nanti Bapak Ibu langsung hubungi saya, supaya nanti kita bisa koordinasi untuk pick up atau nanti bikin surat jalan buat serah terimanya ke pihak ekspedisinya ya. Kelebihan-kelebihan yang lain, kalau untuk si cepat ini nanti akan lebih banyak kiriman dari marketplace, dari Topet, dari Shopee ya. Jadi targetnya Bapak Ibu ini penjualan online. Pelanggan-pelanggan tetangga-tetangga yang jualan online di Topet, di Shopee. ID Express sama JNT Cargo ini keunggulannya mereka untuk kiriman-kiriman besar. Tarif mereka lebih murah. Yang di atas 10 kilo misalkan. Nanti boleh dicek. Ninja sama SAP ini keunggulan mereka ada kiriman COD. Nah, misalnya kita coba SAP. Kita transaksi. Untuk SAP ada buat manifest, kita klik aja nggak apa-apa. Buat manifest kita klik ya. Supaya nanti muncul menu tambah transaksinya. Nah, muncul. Isi data pengirim, data penerima. Misalkan kita mau kirim tadi Karawaci gitu ya. Nanti dia manual. Lalu ini kita klik paket misalkan. Lalu isinya baju. Beratnya 1 kilo. Lalu kita cek tarif. Muncul pilihannya Bapak Ibu. Misalkan kita pilih yang reguler ya, 1-2 hari. Ini kita masukkan misalkan nilai barangnya 100.000. Kita klik cek tarif. Kita pilih reguler. Nah, ini ada pilihan kirimannya mau diasuransi apa tidak. Kalau mau diasuransi ini dicentang. Oh, harus cek tarif lagi. Satrianya jadi 10.000 gitu ya. Nah, lalu ini ada pilihan mau COD apa enggak Bapak Ibu. COD-nya apa yang mau di COD? Apakah nilai barangnya doang? Kalau nilai barangnya doang berarti yang ditagih sama kurir itu adalah 102. 102 ini jadi dari nilai barang yang 100.000 ditambah sama biaya COD. Kalau COD-nya, oh nggak usah, hanya ongkirnya aja. Nah, maka ongkirnya 10.628. Ini yang nanti ditagihkan kurir ketika ngirim. Oh, COD-nya mau dua-duanya nilai barang sama ongkir. Nah, ini dicentang.
Nanti yang ditagih di COD adalah sekian. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi, Bapak Ibu silakan. Yang mau bertanya, Halo, selamat siang. ya silakan Pak Stop. Ya, Pak mau nanya, ini di saya baru buka aplikasinya. Ini di tempat saya itu kok MLO-nya belum ada apa karena belum deposit ya, Pak? Bukan belum deposit, itu ML itu nanti muncul setelah ada izin operasional dari pos atau si cepat salah satunya Pak. Oh, ngoten. Ya, 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 ya. Nanti setelah turun izinnya baru kita bukain Pak untuk ML-nya. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Itu aja, Pak. Siap Pak Gatot. Ya. Sementara kalau mau deposit, mau transaksi pembayaran sama top up sudah bisa langsung dilakukan sih Pak. Oh, baik, baik, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, halo Pak Riki. Nanti yang iya silakan. Richard Pak. Pak, saya Oh iya siapa Richard? mau tanya Pak. Nah, Jadi kalau yang pos itu kita ngirim paketnya ke kantor pos ya, bukan pihak kantor pos yang pick up ya. untuk sementara nganter dulu kayaknya Pak. Tapi nanti kalau kirimannya besar yang nggak istilahnya nggak bisa ke bawah motor, nanti baru kita koordinasikan untuk minta di pick up. Itu case by case. Oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi untuk awalnya kita antar ke kantor pos yang ditunjuk Pak ya, apa Yang bebas dekat aja Pak, Oh, yang terdekat. bebas. Oke. Nah, kenapa kalau PT Pos mereka berani minta agennya yang nganter? Karena PT Pos ini setidak-tidaknya punya satu kantor pos cabang di setiap kecamatan nih Bapak Ibu. Beda sama ekspedisi yang swasta. Takutnya yang swasta ini lokasi kalau buat ngantarnya agak jauh. Oh, Sementara kalau pos ini tiap kecamatan pasti ada cabangnya dia. ya. Berarti ada jam tertentu Pak ya untuk paket-paket tadi itu ada deadline waktunya ya. Ya, betul Pak Rizal. Jadi kantor pos cabang ini rata-rata bukannya hanya Senin sampai Sabtu dan hari biasa ya. Setengah hari Tanggal kalau nggak merah, salah sampai hari jam 1 libur, Pak ya. ya sampai jam 2-an lah maksimal. Hmm. Paling lama itu mereka jam 3. Rata-rata sih jam 2. Jadi jam 1 itu sudah harus nyerahin ke pihak pos Pak Rizal. Oke, oke. Tapi nanti agen masih boleh terima lagi sampai malam. Masih bisa transaksi sampai malam, nanti serah terimanya besok lagi Pak Richard, jam satunya lagi besoknya. Oh iya, iya. Tadi yang Nah, untuk tapi same day itu sampai jam berapa Pak? same day sampai jam 10 sudah harus diserahin ke pos. Same day jam 10 ya. Nah, terus nggak boleh terima next day yang sorenya ya Pak. Oh nggak boleh. Boleh kecuali nanti agen mau nganter ke kantor pos besar. Oh iya, baik, baik. Nah, kalau Jakarta Timur nanti Pak Richard Pulau Mas Jakarta Timur ya berarti jatuhnya ya. Iya, Jakarta Timur. Nah, kecuali Pak Richard sore mau nganter ke kantor pos besar itu yang di Jalan Pemuda Rawamangun. Oh, Jalan Pemuda ya. Ya, itu kantor pos besar itu nanti jadi nganternya ke sana paling lambat yang kiriman next day itu jam 6 sore harus nganter Pak. Yap. Nah, satu lagi Pak, yang untuk tadi itu yang pembayaran digital nanti itu ada informasi nggak ya bahwa di sini menerima pembayaran digital atau ada stiker atau nanti di spanduknya itu ditempelin gitu Pak? Kalau udah tulisannya pos, biasanya masyarakat udah paham. Udah paham ya? Oke. Nah, karena pos kan bisa bayar-bayar, bisa top up, bisa kirim-kirim semua dia. Baik, baik. Nah, kecuali yang hanya spanduk ekspedisi doang kayak si cepat, Ninja, JNT, nah itu masyarakat pasti nggak mau bayar, nggak mau top up di sana karena nggak tahu kalau bisa. Jadi agen yang bikin sendiri nantinya. Oke Pak. Kalau Itu aja Pak. nanti kan soalnya agen itu spanduknya untuk bertuliskannya bukan agen, jadi tulisannya kantor pos tuh Pak Richard. Oh, kantor pos ya? Iya.
Oh, spanduknya tulisannya kantor pos gitu, Pak. Kan pos. Tulis yang jaganya pun boleh pakai seragamnya pos. Oh ya, baik, baik. Nah, nanti Pak Richard coba-coba dulu yang posnya. Nanti kalau mau buka si cepat, tinggal info aja Pak Richard ya. Oh, jadi ini bisa langsung satu pintu ke Bapak semua ya untuk Semua, logistik lain. betul. Nanti kalau yang posnya sudah turun izinnya, swasta yang lain kayak ID, Ninja, TNT itu kita otomatis bukain Pak Richard. Kecuali si cepat ya, karena si cepat kan perlu ada isi formulir sama wajib beli spanduk si cepat. Si cepat ya. Ya, Tapi yang yang lain lain, free. yang lain itu kita antar juga, Pak, ke lokasi ini apa? Enggak, kalau yang swasta lain di pick up Pak sama kurirnya Pak. Oh, di pick up ya. Di pick up. Oh, Karena oke, Bang. uangnya mereka takutnya jauh dari lokasi agen Pak. Hmm, baik, baik, baik. Note, Pak, note. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Untuk layanan pembayaran tagihan, top up atau isi ulang, ini sudah langsung bisa dilakukan ketika sudah ada saldo. Jadi otomatis itu nggak usah saya buka-bukain kalau yang lain. Hanya untuk yang MLO aja yang perlu di-open ketika ada izin dari ekspedisinya. Setidak-tidaknya agen harus punya pos atau harus punya si cepatnya dulu baru bisa dibuka. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya akhiri training siang ini. Nanti kalau setelah dicoba-coba dan ada pertanyaan, nanti silakan japri ke saya, gitu ya. Untuk yang masih kurang paham, nanti rekamannya ada di YouTube, YouTube IAK Logistik bisa diputar ulang. Baik, Pak, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Richard. Oke, Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti training aplikasi IAK siang hari ini. Terima kasih dan salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.